Bisa jadi kalian ingin mengembangkan karir, mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, tapi itu seolah-olah seperti dibatasi. Ada energi orang yang membatas-batasi atau menghambati kebebasan seseorang untuk berkembang, untuk meraih wish fulfillment dalam hal finansial. Dan yang aku nggak suka dari siapapun yang menghalangi ini, dia tipenya player. Jadi dia dalam keadaan tidak bisa cari duit, oke, tidak bisa profit ke kamu, dia malah bermain dengan pihak ketiga. Itu yang aku lihat. Jadi kembalinya dia itu ya sebenarnya intinya untuk finansial, dan statusnya itu masih tetap menghadirkan pihak ketiga di mana-mana. Di mana-mana ya, bukan satu, karena ada Seven of Cups dan kemudian ada Three of Swords. Three of Swords itu kartu kehadiran pihak ketiga untuk kalian berdua. Seven of Cups itu bisa jadi pihak ketiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan ya. Jadi itu yang kamu rasa, ini udah nggak bener. Saat ini kalian terpisah mungkin ya, karena ketika The Knight of Wands muncul, dia itu rushing back. Artinya dia pernah meninggalkan kamu ya. Ada situasi ketika dia meninggalkan kamu dan kemudian dia sekarang akan segera balik karena ada kartu The Judgment. Dia tidak bisa pergi lebih lama lagi, tapi harus segera kembali ke kamu. Halo Taurus, welcome back to Be Delightful Channel. Bersama aku Ray di sini, your Tarot Reader. Apa kabar guys di minggu pertama bulan Januari 2022. Happy New Year ya. Selamat tahun baru untuk kalian semua guys ya. Mudah-mudahan di tahun 2022 ini semua harapan-harapan menjadi kenyataan ya. Masalah-masalah yang ada di dalam hidup bisa satu persatu mendapat solusi sambil menunggu masalah baru naik ke permukaan ya. Oke, terima kasih untuk yang sudah kembali ke channel ini ya. Artinya kalian sudah subscribe dan mungkin sudah mengaktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih, terima kasih. Apalah aku tanpa kalian guys ya. Untuk yang baru pertama kali ini datang ke channel ini, baru pertama kali ini melihat channel ini adalah channel Be Delightful ya. Aku hostnya Ray ya. Di sini adalah tempat untuk ketawa-ketawa ya guys ya. Tempat untuk menertawakan masalah hidup, oke? Seperti biasa guys ya, di awal bulan aku akan membuat readingan untuk Taurus, love reading ya. Yes, this is your love reading Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 15 hari pertama di bulan Januari 2022 ya, yang dimulai dari tanggal 3 Januari sampai nanti berakhir di tanggal 15 Januari, oke? Mohon diingat ini adalah energi kolektif untuk Taurus, artinya tidak semua Taurus di luar sana akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Selain itu, energi juga sifatnya reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian Taurus, kadang-kadang aku bisa bicara dengan orang yang lagi ngepoin kalian atau the cross watcher, oke? Kita akan ambil 10 kartu guys untuk Celtic Cross, dan masing-masing kartu akan diklarifikasi dengan 3 kartu lain untuk mencari tahu versi lengkap dari situasi atau keadaan yang sedang terjadi dalam hidup kalian saat ini di 15 hari pertama Januari. Oke, let's see. Kita akan lihat apakah sudah ada Taurus yang mau masuk. Kartunya keras guys. Seperti biasa Taurus adalah banteng yang keras kepala. Kepala batu. Sorry. Maaf. Oke, keras sekali kartunya. Keriting dan keras. Apakah kalian berambut keriting guys? Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus. Halo Taurus. Hai Taurus. Terlalu banyak Taurus. Tapi yang muncul Sword ya. Masa sih di awal tahun sudah Sword? Aduh Taurus. Yes, dia sudah datang. 3 kali shuffle lagi dan kartu ini siap untuk dipakai Taurus seperti biasa, sebagaimana Ray nge-shuffle kartu ya. Oke, let's see. 1 2 3. Tiba-tiba ubun-ubunku terasa bergetar guys. Mungkin beberapa di antara Taurus di luar sana sedang dalam pengaktifan Crown Chakra. Biasanya itu ciri-ciri pengaktifan Crown Chakra ya guys. Itu cakra mahkota, cakra terakhir yang teraktifkan setelah proses spiritual awakening ya, Kundalini awakening. Itu adalah salah satu ciri-cirinya ya. Ubun-ubun terasa seperti bergetar ya. Aku barusan merasakan itu.
Ini sudah aku alami sekitar 2 tahun yang lalu guys, artinya tidak akan terjadi lagi seharusnya. Ini mungkin Taurus yang mau datang ya, baru-baru ini cakra mahkotanya telah teraktifkan. Congratulations, yes, transformation ya, transformasi guys. Taurus, kalian mengalami transformasi. Ada yang terjadi, ada yang berubah di dalam hidup kalian drastis guys, drastis ya. Bukan sesuatu yang biasa-biasa perubahannya. Dan aku rasa itu sudah terjadi di 2021, mungkin pertengahan 2020 untuk sebagian Taurus. Dan ini adalah efeknya ya. Di 2022 Januari ini adalah efeknya. Oh my god, terasa sangat bergetar. Apapun itu, congratulations ya. Pengaktifan cakra mahkota itu seperti mengaktifkan wifi ya, secara maksimal. Karena memang kita selalu terkoneksi dengan universe, dengan Tuhan itu wireless ya, nirkabel kalau bahasa Indonesianya. Jadi kalau orang yang sudah teraktifkan crown cakranya itu, ini crown cakra guys ya, kepalanya ini akan gimana ya, kalau ini kepala gitu ya, kita bisa connect ya ke 5D anytime, kapan saja kita mau. Dan kita bahkan ngerasakan banyak sekali perubahan-perubahan dalam diri kita, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Itulah ciri-ciri pengaktifan cakra mahkota ya. Bergetar sekali sampai sekarang ubun-ubunku. Dan aku sudah melewati ini nih sekitar 2 tahun lalu. Bukan aku ya, bukan aku, tapi Taurus yang datang ini, oke? Transformasi, dia baru mengalami transformasi. Congratulations Taurus. Let's see what's going on in Taurus life. Hai Taurus. Taurus yang membawa energi kolektif untuk 15 hari pertama di bulan Januari. Oke. The Knight of Wands. Oke, kita ambil kartunya dulu secara lengkap. Oke, renewal, ada yang ingin kembali guys. Kemudian ada the Two of Cups, orang yang saling mencintai. The Nine of Pentacles, King of Pentacles. Wow, Four of Wands, nice. Oke, the High Priestess, the Emperor, Awakening, Seven of Wands. Gila, Major Arcana 1, 2, 3, 4. Ada 4 guys. Bottom of the deck ada the Seven of Swords ya. Seven of Swords ini cerita tentang kehilangan kedamaian dan ketentraman di hati ya, bisa jadi ya, bisa jadi juga kehilangan kebebasan ya. Ada sesuatu yang membuat kalian merasa tidak bebas ya, ada sesuatu yang menghalangi kalian, ada sesuatu yang menghambat kalian. Oke, itu adalah energi yang akan segera naik ke permukaan karena ada di bottom of the deck. Oke. Kemudian di center of the reading ada the Knight of Wands crossed by the renewal. Oke. Knight of Wands ini ada orang yang ingin datang dengan cepat atau rushing back ke suatu titik di mana dia telah meninggalkan sesuatu atau seseorang ya. Tapi guys, sayangnya ketika dia kembali ke titik tersebut, orang yang ditinggalkan sudah tidak berada di situ ya. Lihat nih. Ini adalah simbol bahwa orangnya itu meninggalkan bekas, hanya tanda berupa rose and a crystal, rose dan kristal, bunga mawar dan kristal. Iya, memang benar ya. Itu memang interpretasi untuk the Knight of Wands. Jadi Knight of Wands ini dia datang kembali, tapi ternyata yang dia cari itu sudah tidak ada. Ngapain dia datang? Untuk renewal, rekonsiliasi ya. Rekonsiliasinya itu datang dalam bentuk miring ya, cross. Artinya ini adalah challenge ya. Jadi dia kembali dengan cepat untuk rekonsiliasi, tapi aku rasa ada sesuatu dalam proses rekonsiliasi itu yang tidak semudah dia bayangkan. Oke. Di fokus ya, ada kartu the Two of Cups. Ada seseorang yang fokus untuk bisa memberikan sama besar ya. Ini adalah terkait dengan perasaan ya, karena energinya itu adalah energi cups. Kalau bisa, ketika aku memberikan sekian, dia memberikan aku sekian juga. Itulah fokus, oke. Kemudian the target atau subconscious mind ada the Nine of Pentacles. Ini adalah wish fulfillment ya. Tapi aku rasa ini lebih ke arah financial abundance ya. Harapannya itu bisa berkelimpahan dalam hal pentacles atau keuangan, oke. Di masa lalu, recent pasti kejadian yang baru-baru ini terjadi, ada the King of Pentacles. Ini adalah sosok orang yang grounded, yang realistis ya. Bicara berdasarkan fakta, bicara berdasarkan data. Ini adalah opposite dari energi cups ya, opposite dari emotion ya. Kalau ada orang yang selalu menggunakan emotion, maka lawannya itu adalah King of Pentacles. Dia itu hanya akan menggunakan nalar ya, menggunakan mind, pikiran, oke. Kemudian di near future ada Four of Wands, stability ya. Bisa jadi
membeli rumah baru, tapi bukan tinggal sendirian di dalamnya, tapi ada dua orang yang membeli rumah baru, sepasang kekasih membeli rumah baru, mengontrak rumah baru, menyewa rumah baru, pindah atau tinggal bersama. Kamu tinggalkan tempat tinggalmu, kamu ke rumah aku aja, bawa baju-bajumu gitu, bawa mobilmu, bawa charger handphonemu, bawa semua. Kamu tinggal sama aku aja. Kurang lebih seperti itu ya. Tapi aku di sini tidak melihat ada pernikahan, guys ya. Even Four of Wands itu memang kadang-kadang dianggap sebagai pernikahan, tapi somehow aku ngerasa ini tidak terkait dengan pernikahan, tapi ada dua orang dewasa yang akan segera tinggal bersama dalam satu atap. Dalam satu atap ya, nice. Oke, kita akan segera klarifikasi untuk melihat versi lengkapnya cerita ini. Yang segera aku mulai dari The Seven of Swords ya. Let me see. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Let me clarify the Seven of Swords ya. Ada kebebasan yang dihalang-halangi di situ ya. Ada juga ketenangan pikiran yang tidak bisa didapatkan oleh seseorang. Ada apa ini? What is this all about? Let me see. Let me clarify the Seven of Swords, please. Thank you. Dum 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 dum. Oke, bottom of the deck ada the Page of Wands ya. Clear in mind ya, clear in mind. Funny. Di kartu sentralnya itu atau kartu pusatnya itu ada unpeace ya, ketidakdamaian di dalam pikiran, tapi bottom of the decknya itu clear in mind. Ini akan segera naik ke permukaan untuk menutupin ini ya. Jadi kalaupun dalam waktu dekat, atau ini kan hidden energi ya, tidak terlihat tapi kuat dan akan segera naik ke permukaan, kamu mungkin akan merasa seperti galau gitu ya, karena ini pikiran yang tidak tenang ya, seperti kebebasan yang dikekang gitu ya, kebebasan yang tidak diberikan kepada seseorang gitu ya. Sabar aja, karena bawahnya ada Page of Wands. Nanti itu akan segera menutupi ini, oke? Kartu ini diklarifikasi dengan The Nine of Pentacles, kemudian ada The Queen of Swords, kemudian ada The High Priestess. Aku ngerasa ada orang yang tiba-tiba berubah jadi dingin di sini, guys ya, somehow. Di bottom of the deck-nya ini karena terkait dengan the wish fulfillment dalam hal Pentacles yang tidak bisa terpenuhi. Take how it resonates ya. Ini adalah energi bottom of the deck, belum terjadi, akan segera terjadi sebentar lagi, tapi yang jelas ada seseorang yang merasa tidak bisa dipenuhi ya, karena ada di targetnya itu dia ingin wish fulfillment dalam hal Pentacles ya, tapi bottom of the decknya itu tidak akan terpenuhi aku rasa ya. Dan itu yang membuat seseorang berubah menjadi lebih diam, guys ya, karena ada kartu The High Priestess di sini dan The Queen of Swords ya. Ada orang yang menjadi diam dan menjadi dingin karena wish fulfillment atau harapan dalam hal financial abundance itu tidak terpenuhi. I don't know what kind of financial abundance. Karena memang untuk wish fulfillment dalam hal finansial ini berbeda-beda tiap orang ya. Tapi yang jelas ada seseorang yang merasa akan bahagia jika berada dalam suatu situasi sedemikian rupa dalam terkait dengan hal Pentacles, dan itu aku rasa tidak akan terwujud ya, tidak akan terwujud. Ini bisa jadi kartu loss juga, guys, seperti ada yang baru kecurian gitu ya. Dalam waktu dekat ya, sebentar lagi akan naik ke permukaan, tidak terwujud, dan seseorang akan menjadi lebih diam dan lebih dingin ya. Kita akan lihat dulu kelanjutannya, nanti akan lebih clear setelah semua kartu terbuka. Di center of the reading ada The Knight of Wands, di cross dengan kartu renewal atau rekonsiliasi ya. Let's see what this is all about. Let me clarify The Knight of Wands crossed by the renewal. Thank you. Oke. Bottom of the decknya ada The King of Cups ya. Aku rasa ini terkait dengan seorang King of Cups yang berada dalam situasi third party dengan kamu, Taurus, dan pihak lain ya. Karena ada kartu The Three of Swords di sini, kemudian The Seven of Cups, kemudian The Judgment, dan The Five of Wands. Aku ngerasa ada sesosok energi maskulin ya.
Cancer, Scorpio, Pisces, mungkin karena ini adalah energi cups ya, yang baru-baru ini bisa jadi atau sudah cukup lama seolah-olah seperti membuka pilihan ya. Even dia berada dalam relationship saat ini, tapi dia seolah-olah membuka option atau membuka pilihan ya yang terkait dengan perasaan yang sebentar lagi akan segera berakhir. Aku jelas-jelas ngeliat ada sosok pihak ketiga di sini guys ya, yang mengakibatkan banyak konflik yang terjadi antara kamu dan pasanganmu Taurus ya. Dan siapapun yang melibatkan pihak ketiga dalam hubungan ini sebentar lagi akan segera kembali ke kamu. Karena ada kartu The Knight of Wands yang di cross dengan renewal, tapi dia masih ragu-ragu ya. Aku nggak tahu apa yang dia ragukan, tapi dia tidak bisa ragu-ragu lebih lama lagi karena ada kartu The Judgment. The Judgment ini final call ya, panggilan terakhir. Hey, kamu tidak boleh ragu-ragu lagi. Segera beresin semua masalah yang kamu buat, beresin semua kekacauan yang telah kamu buat gitu ya. Aku rasa ini bukan di pihak kamu Taurus ya, bukan kamu yang membuat kekacauan, tapi ya bisa jadi sih karena Tarot itu energinya reversible. Tapi aku punya feeling yang kuat bukan kamu yang membuat kekacauan, tapi pasanganmu yang berupa King of Cups ya. Mungkin dia Cancer, Scorpio, Pisces. Yang jelas dia melakukan sesuatu yang terkait dengan pihak ketiga, yang terkait dengan orang ketiga ya. Dia membuka pilihan padahal seharusnya dia tidak bisa membuka pilihan lagi terkait karena ada kamu di sisinya, oke? Yang jelas kamu sudah tahu itu dan sudah berkali-kali terjadi konflik terkait masalah itu ya, yang dia selalu membuka pilihan ke pihak-pihak lain, menghadirkan pihak-pihak ketiga di dalam situasi atau di dalam hubungan kalian, tapi itu yang membuat saat ini kalian terpisah mungkin ya. Karena ketika The Knight of Wands muncul, dia itu rushing back. Artinya dia pernah meninggalkan kamu ya. Ada situasi ketika dia meninggalkan kamu dan kemudian dia sekarang akan segera balik karena ada kartu The Judgment. Dia tidak bisa pergi lebih lama lagi, tapi harus segera kembali ke kamu ya, untuk rekonsiliasi. Oke, tapi dia masih ragu-ragu ya. Aku tidak tahu apa yang dia ragukan ya. Let's see. Di fokus ada kartu The Two of Cups ya. Ada yang mencoba fokus untuk bisa saling memberi dan menerima sama besarnya terkait dengan emotion ya, atau perasaan. Let's see. Let me clarify the Two of Cups please, thank you. Oke. Oke, bottom of the deck ada the Queen of Wands, kemudian di Two of Cups ini diklarifikasi dengan the Six of Cups, kemudian ada the Eight of Swords dan ada the King of Swords. Tadi kan aku bilang ada orang yang seperti kebebasannya itu ditahan ya, dihalang-halangi, dihambat ya. Aku rasa itu yang muncul ketika ada kartu King of Swords dan the Eight of Swords di sini ya. Ada seseorang yang memang bukan berada dalam pikiran, tapi benar-benar ditahan kebebasannya ya. Bisa macam-macam dalam hal apa saja ya. Bisa jadi kamu Taurus ya, atau kalian tidak dikasih kesempatan untuk bersosialisasi mungkin dengan teman-teman kalian gitu ya. Bisa jadi kalian tidak boleh keluar rumah terlalu lama, kalian tidak boleh berhubungan dengan banyak orang, begitu yang aku rasa ya. Ada semacam kekuatan maskulin yang menjaga, yang membatasi kalian ya, dan itu yang membuat kalian merasa tidak senang. Oke, merasa tidak senang. Aku rasa ini terkait dengan past life connection juga, karena ada kartu the Six of Cups di sini ya. Susah kayak untuk meninggalkan orang yang mengekang kalian, itu sulit. Ya, itulah ciri-ciri dari the Six of Cups ya. Mau pergi ragu, mau pergi ragu, mau pergi ragu. Yang jelas ada kebebasan kalian yang dihalang-halangi oleh sesosok King of Swords, aku lihat di sini ya. Bisa jadi ini berkaitan dengan karir ya, pengembangan karir kalian sebagai energi feminim di sini aku rasa Taurus ya. Bisa jadi kalian ingin mengembangkan karir, mengembangkan bisnis, mengembangkan usaha, tapi itu seolah-olah seperti dibatasi. Ada energi orang yang membatas-batasi atau menghambati kebebasan seseorang untuk berkembang, untuk meraih wish fulfillment dalam hal finansial.
aku rasa yang ingin diwujudkan sendirian. Oke, Taurus, take how it resonates. Jadi kamu mungkin ingin mewujudkan kebahagiaan kamu terkait dengan Pentacles, dengan finansial, dengan caramu sendiri, dan kamu punya kemampuan untuk melakukan itu. Tapi ada energi yang membatasi atau menghalang-halangimu melakukan itu. Oke, dan energi ini aku lihat sangat player sekali guys, karena selain menghalang-halangi kalian, dia juga ternyata melibatkan pihak ketiga dalam hubungan kalian ini ya, karena ada kartu The Three of Swords tadi. Oke, let's see. Di target atau subconscious ada the Nine of Pentacles ya. Biasanya kalau begini ceritanya itu lebih ke karir ya. Kamu mungkin mau direlokasi, naik jabatan, tapi pasangan kamu itu seolah-olah seperti menghalang-halangi, macam-macam, banyak cara dia lakukan, banyak alasan yang dia berikan ke kamu yang mencoba untuk menghalangi your wish fulfillment ya, dalam hal Pentacles tadi. Oke, dan siapapun yang mencoba menghalangin itu sebenarnya kulihat dia bukan tipe yang baik, karena ada energi player di sini aku lihat ya. Orang yang suka macam-macam ya, suka menghadirkan pihak ketiga. Let's see. Bisa jadi kamu sebenarnya mencoba untuk mengembangkan financial abundance itu dari versimu sendirian, itu seperti pengalihan ya. Karena situasi hubungan yang kamu alami saat ini dengan dia itu kayaknya ya sudah terlalu banyak menekan ya, sudah terlalu lama menekan mood. Jadi kayak kamu membuat pelarian, lebih bagus aku kembangin karirku, lebih bagus aku kembangin hal-hal apa saja yang bisa aku buat untuk menjadi the Queen of Pentacles, oke? Tapi di sini Queen of Pentacles-nya belum muncul karena dihalang-halangi oleh sesosok King of Swords ya. Yang jelas tidak ada rasa lagi kalau aku rasa di sini ya antara kalian. Tapi hubungan itu tetap ada, koneksi itu tetap ada, dan relationship itu tetap ada. Ya, tapi yang jelas yang satunya mau ke sana, yang satunya mau ke sini gitu ya. Yang energi feminimnya ditekan oleh yang maskulinnya, karena yang maskulinnya itu biasanya yang tidak bisa melepas. Oke, mungkin juga ada perasaan tidak ingin kalau kamu maju, Taurus ya, dalam hal karir. Oke, di target atau subconscious diklarifikasi dengan kartu The Ten of Pentacles, kemudian ada The Death, dan ada The Sun. Nice. Bottom of the deck-nya ada The Star ya. Jadi ada orang yang menargetkan bagaimana caranya dari Nine of Pentacles naik ke Ten of Pentacles ya. Tetap ke Pentacles, oke. Aku nggak ngelihat ada Cups yang muncul lagi di sini yang prominent ya, yang kuat. Tapi seperti energi dua orang yang menjalin hubungan, tapi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Tapi kita tetap menjalin hubungan ini. Kita harus tetap menjaga hubungan ini seperti ini. Tapi aku pengennya begini, ya dia pengennya begitu ya. Tapi yang jelas siapapun yang mengejar kesuksesannya secara pribadi ya terkait dengan Pentacles atau finansial, dialah yang sedang dihalang-halangi oleh pasangannya saat ini ya. I don't know. Apa motifnya menghalang-halangi, aku nggak tahu. Kemungkinan besar dia tidak ingin kamu sukses. Biasanya seperti itu ya. Oke, let's see. Kita akan segera klarifikasi The King of Pentacles di recent past, oke? Let's see. King of Pentacles, the World, Ace of Wands, Four of Wands, sama The Page of Cups. Interesting. Di bottom of the deck ada Ace of Swords lagi ya. Jadi aku rasa di masa lalu ya, orang yang lagi dealing sama kamu ini, Taurus, somehow bisa memberikan Pentacles sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Oke, artinya kamu terpenuhi, tercukupi di masa lalu ya, baru-baru ini kejadian. Karena ada kartu Stability dan Ace of Wands di sini, kemudian The World. Ya, tapi ada sesuatu yang terjadi terkait dengan hubungan kalian yang kemudian bermasalah di hal keuangan ya, sehingga pasangan kamu itu tidak bisa memberikan Pentacles lagi seperti sebagaimana yang bisa dia berikan untukmu di masa lalu ya. Jadi ini sebenarnya sudah tidak mampu memberikan financial abundance untuk kamu seperti di masa dulu gitu, dan kamu ada tanda-tanda akan meraih kesuksesan, kemajuan dalam hal mencari Pentacles ya, karena dari 9 naik ke 10, dari Nine of Pentacles naik ke Ten of Pentacles, dan kemudian ada The Sun. Itu adalah prospek yang sangat luar biasa yang bisa kamu berikan ya, yang bisa kamu raih, tapi dia seperti menghalang-halangi ya. I don't know
Kenapa dia menghalang-halangi kamu? Mungkin cemburu, mungkin merasa malu, mungkin minder karena selama ini dia bisa provide untuk kamu, sekarang sudah tidak bisa lagi, dan kamu menunjukkan tanda-tanda bahwa kamu itu bisa lebih bagus atau lebih maju dari dia dalam hal mengumpulkan pentacles, dan kemudian dia menghalangi. Energi menghalang-halangi sangat kuat sekali di sini ya. Dan yang aku nggak suka dari siapapun yang menghalangi ini, dia tipenya player. Jadi dia dalam keadaan tidak bisa cari duit, oke, tidak bisa provide ke kamu, dia malah bermain dengan pihak ketiga. Itu yang aku lihat. Nyebelin. Let's see. Let me clarify the Four of Wands, please. Thank you. Stability. Let me clarify the Four of Wands in possible near future. Masa depan, kemungkinan yang akan terjadi sebentar lagi. Oke, bottom of the deck ada the Six of Pentacles ya, balance ya. Kemudian kartu the Four of Wands ini diklarifikasi dengan the Five of Cups, kemudian the Tower, dan ada the Page of Pentacles. Aku nggak tahu bagaimana caranya karena aku ngelihat di sini kalian berdua saat ini sedang terpisah ya. Karena ada kartu renewal. Bisa jadi terpisah fisik, tapi bisa jadi terpisah secara energi atau energetically. Tapi yang jelas di near future rekonsiliasi itu belum terjadi. Karena ada kartu the Five of Cups ya. Ini orang yang ditinggalkan. Ya, mencoba sabar karena dia ditinggalkan. Kemudian ada kartu the Tower dan kemudian ada the Page of Cups. Oke, ada stability di situ, tapi aku rasa terkait ke finansial. Tapi karena di center of the reading tadi ada the Knight of Wands yang di cross dengan the renewal ya, aku ngerasa ketika si King of Swords ini nanti ingin berrekonsiliasi, dan itu terkait dengan Pentacles ya, karena aku ngelihat ada kemungkinan untuk sukses dalam hal Pentacles di sini Taurus ya, karena dari 9 to 10 ya, dari 9 Pentacles naik ke 10 Pentacles. Tapi aku ngelihat kamu akan mencoba mencari stability dari pihak lain yang bukan your partner ya, bukan partnermu saat ini ya, yang saat ini yang keadaannya lagi kacau balau ya, karena ada kartu the Five of Wands di sini. Dia akan berkali-kali mencoba kembali ke kamu untuk rekonsiliasi, dan aku rasa tujuannya itu untuk bisa mendapatkan kestabilan finansial. Karena sekarang aku ngelihat kayak ada perubahan yang signifikan dalam hal kemampuan untuk menghasilkan uang yang saat ini ada di kamu ya, yang maksimalnya itu ada di kamu, dan aku rasa dia kembali ke kamu itu tujuannya untuk itu. Dia datang balik ke kamu, dan ini masih di cross di sini karena ini adalah challenge-nya. Tujuannya sebenarnya untuk bisa mendapatkan kestabilan finansial, karena aku lihat ke depannya itu kamu dalam hal finansial jauh lebih bisa diandalkan daripada dia ya. Jadi kembalinya dia itu ya sebenarnya intinya untuk finansial, dan statusnya itu masih tetap menghadirkan pihak ketiga di mana-mana. Di mana-mana ya, bukan satu, karena ada Seven of Cups dan kemudian ada the Three of Swords. Three of Swords itu kartu kehadiran pihak ketiga untuk kalian berdua. Seven of Cups itu bisa jadi pihak ketiganya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bahkan ya. Jadi itu yang kamu rasa, ini udah nggak bener. Satu-satunya cara aku harus mencari kesempatan untuk bisa menghasilkan pentacles yang banyak untuk kestabilanku. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang jelas usaha dia untuk kembali ke kamu, aku rasa banyak sekali mengalami penolakan dari kamunya ya, dari kamunya. Karena Five of Cups dan the Tower, kemudian ada the Page of Pentacles di sini, ini seperti orang yang mencoba mencari kestabilannya sendiri ya, dalam hal apapun itu tanpa melibatkan orang lain ya. Jadi ketika dia kembali ke kamu nanti, kamu itu ya nggak mau peduli ya, apapun yang dia bilang, apapun alasan yang dia sebutkan terkait dengan apapun, kamu nggak peduli, karena kamu tahu ketika kalian berdua nanti berrekonsiliasi, dia akan kembali menghalangi kamu dalam hal mengembangkan karirmu atau meraih impianmu dalam hal Pentacles, dan kemudian dia masih akan tetap menghadirkan pihak ketiga dalam kehidupan kalian. Itu yang aku rasa akan terjadi di near future ya. Kamu sendirian Taurus. Five of Cups ini adalah kartu orang yang ditinggalkan sendirian, but I think it's okay kamu akan bilang seperti itu, karena kamu akan menganggap dirimu stabil sendirian. Stabil sendirian ya, tanpa kehadiran dia. Oke.
Oke guys, jika ini adalah cerita kalian dan kalian tertarik untuk melanjutkan, kita akan segera masuk ke sesi coaching ya. Kalian bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video ini dan kemudian bisa diarahkan untuk menonton video ini secara eksklusif. Oke, Taurus, itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya guys. Happy New Year. Bye bye. After all, I'm a Queen of Pentacles and Queen of Cups. Aku punya uang dan aku tahu bagaimana cara mencintai. Aku tidak perlu tetap berada di sampingmu, aku tidak perlu meminta permohonan maaf darimu, dan aku tidak perlu berrekonsiliasi darimu. Jika kalian butuh waktu dalam menghadapi situasi kalian saat ini, kalian tidak perlu tergopoh-gopoh. Jangan anggap ketika suasana atau situasi genting, action adalah hal yang paling dipentingkan atau hal yang paling utama. No baby ya. Apakah aku perlu mempertahankan pernikahan kita? Apakah aku perlu mempertahankan komitmen jangka panjang ini? Why? Kenapa? Toh mengerjakan segala sesuatu aku bisa lakukan sendirian. Cari uang aku bisa lakukan sendirian. Memahami apa itu emotion pun aku bisa lakukan sendirian. Saat ini I'm nurturing. Aku adalah Queen of Cups. Aku bisa mencintai siapa saja yang aku mau. I'm ready for love. Kenapa harus sama kamu? Jika kalian merasa disconnected, merasa tidak terhubung lagi dengan seseorang yang saat ini sedang dealing dengan kalian terkait dengan wish fulfillment dalam hal Pentacles, just let it be. Biarkan saja.